Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kang Jajat, kalau kita melihat memang layak kita memberikan terima kasih kepada TNI Polri, tapi beberapa orang mengatakan sebetulnya yang harusnya dilakukan adalah bagaimana pencegahan. Karena menurut mereka sepertinya yang kemarin terjadi tanggal 21-22 itu bisa diredam sebelumnya. Tapi kalau saya pikir juga sulit juga. Kalau kita melihatnya seperti apa? Ya, hal terbaik kan preventif ya, pencegahan itu. Tetapi kalau melihat kemarin, sesungguhnya kalau dari negara, pemerintah, Polri, TNI kan sudah juga memberi warning atau peringatan bahwa jangan turun ke jalan. Itu sudah disampaikan ya? Itu sudah disampaikan verbal. karena ada sebagai penunggang gelap, kan begitu. Nah, kenyataannya terjadi. Ya, bayangkan kalau Bung Leo, kalau waktu itu polisi tidak menangkap terduga teroris yang di beberapa tempat itu, yang akan melakukan aksi amaliyah pada hari H tanggal 22. Rencana bunuh diri ya, meledakan bom. Itu lebih mengerikan lagi karena apa? Karena memang niatnya jihad di situ, mencari sorga. Menurut mereka. Itu kan kalau orang udah mencari sorga, apa yang bisa menghalangi? Karena memang kematian lah yang mereka tuju itu. Yang kedua, kalau kemudian orang-orang yang Pak Sunarko dan kemudian yang 6 orang tidak ditangkap, apa yang juga akan terjadi terhadap Republik ini? Yang menyelundupkan senjata itu. Artinya itu bertemu betul aksi damai yang di depan Bawaslu. Ternyata kan di luar itu ada menurut Polri ada penunggang gelap perusuh yang dalam 3 kategori itu, para preman yang dibayar itu, kemudian para penembak jitu itu, pemegang senjata, dan kemudian kelompok-kelompok radikal itu. Dan mereka kalau tidak salah datangnya juga tidak bersamaan dengan yang berunjuk rasa yang pagi-pagi ada beberapa sudah damai misalnya tuh kemudian kan datang, itulah kemudian yang membuat kerusuhan. Apa yang terjadi juga ketika ditangkap ternyata memang juga orang-orang yang memang terlatih untuk membuat kerusuhan. Baik, Kang Jajat tahan dulu, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat dari pengamat kepolisian dan pertahanan keamanan dari Universitas Padjadjaran, Pak Muradi, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Muradi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Salam. Pak Muradi. Pak Muradi, apa kabar? Ya, baik. Pak Muradi, poin penting dari profesionalisme TNI Polri pada saat menangani kerusuhan 21-22 Mei kemarin, kalau menurut Anda apa, Pak? Yang pertama kan saya kira berkaitan dengan membangun psikologis yang baik ya. 2 tahun terakhir ini kan pimpinan Polri, TNI kan bertemu, kemudian bekerja sama, berdebat bersama, akhirnya membangun satu persepsi yang baik di level bawah ya, di level prajurit. Yang kedua, memang membangun hubungan kepercayaan itu kan juga bukan waktu yang mudah. Katakanlah dalam 2 tahun terakhir kan hampir tidak ada bentrokan TNI Polri. Ada kecil sekali walaupun ada. Jadi tapi kalau sebelumnya kan jauh sebelumnya kan ramai. Nah yang ketiga, memang ini membangun satu modalitas pola hubungan yang saya kira agak unik karena jauh sebelumnya kan psikologisnya besar ya, ada perasaan psikologis yang agak tidak terlalu nyaman. Tapi hari ini 21-22 kemarin walaupun di lapangan masih ada kaku, tapi sudah saya kira sudah cukup baik, dan ke depan saya kira akan menjadi satu model yang baru begitu. Ya, itu untuk soliditas TNI dan Polri. Tapi kalau untuk profesionalitas atau profesionalisme mereka, petugas-petugas terutama yang ada di lapangan menangani unjuk rasa, beberapa kali kita melihat di gambar itu sangat kuat tekanan kepada mereka, pancingan-pancingan untuk bertindak lebih keras begitu. Kalau Anda melihat ada kemajuan tidak, Pak, di petugas TNI Polri ini, Pak Muradi? Jauh sekali, saya kira bagus sekali kayak begini. Saya punya teman di Malaysia, di Singapura dan Thailand yang memang punya isu yang sama, yang mengamati soal isu keamanan ini. Mereka bilang kok normatif SOP-nya dijalankan betul. Itu yang saya kira menjadi titik yang baik di situ. Memang ada misalnya upaya provokasi dari massa kan tidak terlalu direspon terlalu berlebihan oleh aparat keamanan. Kecuali memang ketika ada pengejaran yang memang sudah terlalu jauh dan sebagainya. Tapi SOP-nya sebagai satu kesatuan
untuk membubarkan dari mulai tahapan misalnya meminta mereka bubar, kemudian mendorong pelan-pelan. Saya kira itu sudah sangat baik dibanding mungkin 3-4 tahun yang lalu begitu. Kalau melihat ini ke depan, ini kan masih dalam kondisi kalau terkait dengan pemilu, Pak Muradi, masih ada gugatan ya ke MK. MK ya sampai 28 Juni ini ya. Iya, beberapa orang masih khawatir kalau nanti tanggal 28 Juni ada keputusan, jangan-jangan ada yang berusaha kembali mencoba membuat lagi rusuh seperti itu. Ini bagaimana kesiapan TNI Polri menurut Anda, Pak? Sejauh ini kan ini ada jeda sampai 15 hari ya. Jeda TNI Polri mengamankan libur lebaran ya kan. Saya kira sementara teman-teman yang unjuk rasa juga mungkin juga liburan dan lebaran dan sebagainya. Saya kira di poin itu kita jadi tahu polanya kan, tadi Pak Jajan juga dijelaskan soal ada perubahan gelap dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu diantisipasi 3 hal, Bang. Yang pertama ada soal kemungkinan besar masuk ke Jakarta melalui arus balik gitu kan. Ini kan saya kira harus diamati betul. Yang kedua memang berkaitan soal daya tahan teman-teman di lapangan ya. Ada jeda 15 hari. 15 hari itu bukan berhenti, sebenarnya mereka mengerjakan pengamanan libur lebaran. Nah yang ketiga ini memang saya kira perlu dihimbau juga atau diingatkan betul, pimpinan Polri harus sering kemudian Polri dan TNI ya harus kemudian memberikan motivasi dan atensi luar biasa dari kerja-kerja aparat yang ada di lapangan nanti gitu. Saya kira saya optimis 28 Juni TNI Polri masih solid, masih profesional dan bisa menjaga fungsi secara optimal gitu. Baik, kita aminkan itu Pak Muradi. Terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini dari Bandung. Selamat pagi Pak Muradi. Kang Jajat, ini sesuatu yang memang perlu diapresiasi betul, karena kalau melihat pengalaman sejarah masa lalu ketika ada kerusuhan, demo atau unjuk rasa seperti ini, petugas itu biasanya lebih keras daripada yang dilakukan di 21-22 Mei kemarin. Peluru tajam saja masih sering kita lihat dibawa dalam penanganan unjuk rasa di masa lalu. Nah, apakah kemudian ini bisa diartikan juga bahwa petugas negara jadi terlalu baik kepada para pengunjuk rasa? Karena kalau melihat ini kan beberapa orang mengatakan harusnya dari awal keras supaya kemudian tidak lagi sampai bakar-bakar mobil, sampai bikin kerusuhan, sampai ada korban tewas. Bagaimana? Betul, ya. Demokrasi ini kan salah satunya kebebasan sipil itu ya. Jadi polisi kan juga dibekali SOP-nya bagaimana supaya tegas tapi tidak melanggar HAM. Ini saya kira juga kemudian menjadi pegangan. Bahkan memang menurut banyak orang kelewat hati-hati itu, ya, karena itu dipersepsikan atau terlihat kok negara jadi lembek begitu. Nah, saya kira betul tadi saya Pak Muradi, 2 tahun belakangan ini kalau itu saya kira buah dari seringnya berjalan antara Kapolri dengan Panglima TNI yang sekarang itu kemana-mana bareng dan membuat pernyataan bersama, menunjukkan kebersamaan bahwa kedua institusi itu penting, pemegang Sabta Marga, satu Bayangkara Negara dan seterusnya, itu memberikan secara psikologis juga saya kira ada impact atau dampaknya di bawah. Masyarakat juga meskipun kita paham juga ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang berupaya memisahkan antara TNI dan Polri. Bahwa yang satu adalah melawan rakyat, yang satu mengayomi rakyat dan seterusnya. Ada video Kapolri yang diedit itu. Betul, dan jadi disebarluaskan. Provokasi-provokasi itu ternyata tidak berdampak di lapangan. Dan itu yang menurut hemat kita harus kita syukuri. Karena tentara kan ikut membantu, sifatnya membackup, ya, bukan yang utama, yang utama tetap Polri kan. Karena itu saya kira kebersamaan itu menjadi sangat penting, apalagi jadi kebersamaan yang selama ini diperlihatkan ke dalam tanda kutip latihan juga yang dibawa, yang selama ini sering juga ada beberapa kasus, ya, perbedaan-perbedaan yang, nah. Ternyata betul ada kasus besar yang kemarin itu. Cuma kalau misalnya kemarin tidak kompak, tidak didahului oleh Kapolri dan Panglima TNI yang sering bersama itu, saya kira mungkin akan lain soal juga. Karena itu saya kira dengan provokasi TNI
supaya berpisahlah dengan Polri, Polri musuh masyarakat, TNI mengayomi masyarakat, itu tidak termakan isu itu. Dan kita harus apresiasi dari sisi itu bisa melaksanakan. Oke, kita nanti di bagian berikut akan bertanya juga bagaimana peran masyarakat, karena kalau kita lihat setelah kemarin ada beberapa video amatir yang viral, betapa beberapa masyarakat itu datang kepada petugas, termasuk mengajak anak-anak untuk menyatakan terima kasih. Tapi kalau saya pikir itu saja tidak cukup. Bagaimana menjaga keamanan dari masyarakat, kita akan dibahas bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Kang Jajat, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Silakan Pak, bagaimana menurut Anda kita berterima kasih kepada TNI dan Polri ini Pak? Ya, pertama-tama dan yang sangat utama, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Polri dan polisi bisa mengatasi semua ini. Yang kedua, apresiasi sekali kepada TNI, Polri dan keluarganya. Walaupun di tengah tugas yang begitu berat karena yang dihadapi itu bukan musuh antar negara tapi rakyat sendiri. Jadi mohon bersabar. Walaupun dihujat apapun, ya tetap bersabar. Kami rakyat kecil di desa-desa kalau melihat tayangan di TV, Pak polisi, Pak tentara yang istirahat, tidur beradu punggung, merbesmili rasanya. Rasanya kami tidak bisa membantu ke sana, hanya doa. Jadi mohon ini permainan belum selesai, pekerjaan belum selesai, tetap waspada, hati-hati dengan rakyat yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat, mengatasnamakan TNI pro rakyat, tapi itu sendiri dia adalah bungkusnya saja. Baik. Nah, ini hati-hati juga 28 Mei nanti, 28 Juni kan keputusan KPU. Nah, nanti ancang-ancang kalau mau ngamuk lagi, siap-siap lagi saja pokoknya. Oke. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas ya. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik Mas ya, makasih. Jadi institusi TNI Polri menjadi benteng perdamaian di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, jadi saya berterima kasih kepada TNI Polri dalam rangka mengamankan stabilitas negara demi terwujudnya Indonesia masa depan. Lalu yang kedua, Mas Leo, yang menjadi menarik adalah ketika 02 melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita harus jujur, MK ini adalah institusi kompetensi yang mengadili terhadap sengketa pemilu. Bukan persoalan terhadap pidana pemilu. Nah, yang menjadi tidak menarik, Mas Bambang membuat statement seperti orang yang tidak berpengalaman dalam sebagai lawyer. Padahal kami tahu, kami juga pengacara, Mas Leo. Jadi kalau persoalan pidana pemilu, ranahnya kan Bawaslu. Jadi kami optimis bahwa MK akan menolak gugatan 02 karena kompetensi absolut MK itu tidak relevan dengan pokok perkara terhadap gugatan Mas Bambang. Lalu yang ketiga, Mas Leo, terus terang, kami ini tetap akan menuntut kepada Pak Jokowi karena rasa ketidakadilan selama ini NTB dipandang sebelah mata untuk bisa duduk sebagai menteri di kabinet Jokowi nanti. Jujur sampaikan salam saya Mas Leo sama Pak Jokowi dan terima kasih atas apa Pak Jokowi kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di belakang Pak Bion ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Jajat, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyelamatkan Indonesia dari kerusakan. Dan itu juga kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita TNI dan Polri yang kompak. Luar biasa. Di tengah puasa, capek, dihina, dihujat, masih bisa sabar dan tidak terprovokasi. Ini adalah menunjukkan kematangan jiwa dalam tugas, kedewasaan dalam tugas, dan menunjukkan kekompakan yang luar biasa.
Ini luar biasa. Yang kedua, mari kita hargai mereka. Rakyat sudah berusaha dengan mendatangi mereka dan mengucapkan terima kasih. Tapi negara perlu memberi penghargaan. Karena mereka sudah menunjukkan kualitas kerja yang luar biasa. Bayangkan, puasa, lapar, dihujat, dilempari batu, masih sabar ya, tidak menggunakan senjata. Ini yang luar biasa. Dan ini menolong kita untuk menghadapi segala ancaman hoax yang sebenarnya itu adalah upaya baik kekuatan dalam negeri maupun kekuatan transnasional yang ingin menghancurkan Indonesia. Ini harus tetap diwaspadai. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Edward. Ya. Silakan Pak. Sepakat kita, pertama-tama apresiasi yang sangat tinggi terhadap Polri dan TNI. Polri, Pak ABRI, Tentara Indonesia dengan Sabta Marganya, Polri dengan promoternya yang sekarang lagi populer. Iya. Apa yang dilakukan, kalau kita lihat apa yang dipertontonkan dalam tayangan-tayangan, itu sudah sangat luar biasa. Kalau saya terlalu menyanjung, mereka mungkin sudah manusia setengah dewa. Mereka punya senjata, punya kekuatan, tapi diperlakukan, dihina, dihujat. Begitu mereka tetap sabar. Kita lihat ada yang melempar dengan batu. Padahal mereka ini dalam kondisi pisah dengan keluarga, tekanan psikis yang sangat luar biasa. Tapi mereka bisa sabar. Ini kita salut. Betul-betul apresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini untuk masyarakat. Masyarakat ini jangan terprovokasi. Kenapa? Semenjak tahun 1998, kita terpuruk, sangat terpuruk. Sudah berapa 21 tahun kita ingin mengembalikan ke Indonesia untuk mencapai negara mengikut ketinggalan-ketinggalan yang ada. Itu belum berhasil. Baru mulai sekarang baru ditanamkan pondasi-pondasi yang akan masa mau kita hancurkan sendiri. Ini ada kelompok-kelompok. Saya ingatkan bahwa sebagai pemain mereka sudah sadar bahwa mereka kalah dalam kontestasi pemilu. Saya ingatkan bukan kompetisi Bung Jajat, ini kontestasi. Kalau kompetisi itu seolah-olah adu kuat. Kalau kontestasi kan adu indah, adu cantik gitu loh. Kita supaya enak bahasanya kontestasi. Dalam kontestasi ini pemain-pemainnya sudah mengaku kalah. Kita lihat sudah tidak ada lagi boleh menyebutkan tagar ganti presiden oleh PKS. Sudah mengucapkan selamat dari PAN, sudah mengucapkan selamat dari Demokrat. Ini satu pengajuan pemainnya sudah tinggal supporter sekarang. Supporter ini yang bikin kacau. Orang ketiga yang tidak ada sangkut pautnya. Supporter ya. Kita nggak tahu apa kepentingannya. Nah, jangan sampai negara kita kembali terpuruk. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat dari para pemirsa saja, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini, Kang Jajat, tadi para pemirsa sangat berterima kasih kepada TNI Polri. Tapi yang menarik tadi ada Pak Nugroho katakan negara juga harus beri terima kasih dong sama petugas-petugas kita. Bagaimana Kang? Ya, kita terharu juga ya, apresiasi terhadap mereka yang bertugas itu ada anak kecil, ibu-ibu, macam-macam, mahasiswa memberikan bunga, memberikan support. Saya spontan kira, itu ya? Secara psikologis itu penting, menaikkan juga motivasi moral mereka. Tapi saya setuju pasti sudah dipikirkan lah di internal mereka itu. Ya, pastilah kerja berat seperti itu penuh resiko. Saya lihat misalnya Brimob yang dari Sumatera Utara misalnya. Kita baru tahu bahwa dia dikirim tuh sejak 17 April pemilu itu ya. Dan udah berhari-hari, artinya sebulan lebih di lapangan, berpisah dengan anak istri, keluarga dan seterusnya. Mengalami kemarin itu seperti itu. Saya kira manusiawi juga lah kalau misalnya ada kemudian keluar satu dua emosi. Bayangkan betul tadi Pak Nugroho kalau tidak salah atau Pak Edward, orang mereka aparat negara yang memang bertugas dilindungi undang-undang, membawa senjata, dihina, dimaki-maki, ya, tapi dia masih dalam kontrol. Masih bisa tahan, meskipun memang ada juga yang saking emosinya, ada yang takbir, menggunakan simbol-simbol agama, tapi untuk kepentingan kerusuhan seperti itu. Saya udah bilang, saya juga Islam, kamu Islam. Saya takbir, kamu juga takbir, tapi takbir saya bukan untuk yang kayak gitu-gitu. Nah, saya kira akhirnya keluar juga yang seperti itu di lapangan itu. Maksudnya untuk menyadarkan bahwa hal-hal yang sakral, yang suci itu
bukan di situ tempatnya. Polisi sudah berani melakukan itu. Menurut saya ini juga penting untuk menyadarkan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama itu. Nah, tapi saya kira soal tadi negara memberikan apresiasi, poinnya buat kita adalah begini. Di era seperti sekarang ini yang HAM juga menjadi menjadi pegangan. Penting institusi seperti kepolisian dan TNI itu mendapat support dari masyarakat. Dan sekarang saya tadi mengatakan yang minus dari bangsa ini adalah apresiasi, tapi yang melimpah ruah itu adalah caci maki. Nah itu saya kira sekarang kalau memuji atas nama kelompok di kelompoknya sendiri biasa. Tetapi negara ini kan mereka menjalankan peran negara nih, tugas negara. Saya kira harus diberikan apresiasi karena apa? Karena memang kegentingannya itu terlihat sekali kemarin. Kita tidak tahu lagi nanti yang akan datang akan seperti apa. Nah karena itu saya kira Pak Panglima Hadi Cahyadi dan Pak Kapolri itu saya kira harus semakin sering jalan bersama. Karena itu penting sekali dampaknya ternyata. Kalau tidak mereka tunjukkan, saya kira seperti yang tadi saya katakan, mungkin lain juga ceritanya. Saya setuju tadi siapa yang mengatakan bahwa sering-seringlah bertemu untuk menjalankan tugas bersama antara kepolisian dan TNI. Kenapa? Sama juga di grup WA kita. Panasnya luar biasa, tapi begitu ketemu, itu kan soal lain lagi itu situasinya. Nah saya kira penting supaya menciptakan kebersamaan. Begitu orang bersama, sering bersama cerita, apalagi sudah cerita sampai soal keluarga, soal macam-macam hal yang lebih pribadi, itu sudah melebur sekat-sekat yang selama ini mungkin mereka jaga, yang disebut ego sektoral itu. Pak Muradi tadi mengatakan, mengingatkan tepatnya, kita berterima kasih, tapi para petugas Polri dan TNI tidak boleh lalai. Tadi ada 3 yang di warning Pak Muradi, antisipasi pada saat arus balik Lebaran. Betul. Karena setelah itu kan masih ada pengumuman hasil 28 Juni. Kemudian juga harus diperhatikan daya tahan petugas di lapangan. Karena selama 15 hari ini harus melakukan pengamanan Lebaran juga. Lalu yang ketiga, ya memang harus terus diberikan kebersamaan antara TNI dan Polri seperti yang tadi Kang Jajat katakan. Itu akan tetap bisa dilakukan oleh para petugas, Kang Jajat? Ya saya kira kan polisi jumlahnya kan ada 400.000 sekian gitu ya. Saya kira mestinya ada pergantian. Yang sudah lelah saya kira jangan dipaksakan. Karena ada kelelahan, rotasi, ada mutasi. Kelelahan itu saya kira nanti ongkosnya mahal kalau dipaksakan. Dan saya kira hal-hal seperti ini sudah dipikirkan ya. Tapi sekali lagi memang menurut saya apresiasi dari masyarakat, motivasi itu penting. Dan satu lagi saya kira tadi saya mendengarkan Ibu Koni di dialog pagi itu bahwa saatnya negara inilah yang mengendalikan. Selama ini seperti mengikuti gendang sabar terus kelihatannya. Saya kira sekarang arahnya mau kemana itu harus negara yang megang peranan dan harus tegas. Di banyak negara begitu menyerang negara itu dihukum berat, ada batasnya. Saya kira itu harus kita lakukan oleh aparat kita. Sekali lagi kita berterima kasih ke TNI dan Polri. Kang Jajat terima kasih sudah di sini. Selamat pagi.